Selamat pagi semuanya. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat hari ini untuk dapat mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan di saat ini. Untuk pertemuan kita di saat ini merupakan kelanjutan dari materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan lalu. Kalau pertemuan lalu kita sudah mempelajari mengenai metabolisme karbohidrat, maka pada pertemuan ini kita akan melanjutkan dengan materi metabolisme protein. Ya, sebelum kita masuk pada materi, ada kurang lebih 3 tujuan yang Ibu berharap ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian bisa untuk menyebutkan manfaat dari protein. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk menyebutkan tahapan-tahapan dalam proses metabolisme protein. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam metabolisme protein. Ya, kalau pertemuan lalu mengenai karbohidrat, kalau Ibu tanya kembali, kira-kira masih ingat tidak? Apa saja golongan makanan yang mengandung karbohidrat? Ya, pasti semua sudah tahu ya. Pasti semua bilangnya apa? Karbohidrat contohnya adalah nasi, kemudian ada keladi, ada jagung, kemudian masih banyak lainnya. Kalau protein kira-kira ada yang tahu? Ya, contoh dari protein, kalau kita kembali kalian mengingat kembali materi yang kalian sudah dapat ketika kalian di bangku SMA, maka golongan protein yaitu susu, kemudian ada ikan, ada telur, dan masih banyak lainnya ya. Itu kalau golongan makanan yang mengandung protein. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, apa sebenarnya itu protein? Nah, protein, kalau kita kembali mempelajari struktur kimianya, maka protein ini berasal dari apa? Berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah tempat pertama. Jadi bahasa Yunani proteios yang berarti tempat pertama. Apa saja fungsi dari protein itu dalam tubuh kita atau dalam makanan yang kita makan setiap hari? Oke, fungsi protein yang pertama adalah sebagai katalis enzim. Nah, kalau kita belajar enzim, maka enzim salah satu golongan dari atau salah satu contoh dari protein adalah enzim ya. Enzim itu adalah golongan dari protein. Kemudian kalau dikatakan bahwa katalis enzim, maka enzim di sini adalah salah satu molekul yang dia berperan dalam membantu reaksi kimia dalam tubuh sehingga bisa berjalan dengan lancar. Jadi dia katalis enzim di sini maksudnya adalah dia berperan dalam mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, tapi dia tidak mempengaruhi cara kerja atau hasil akhir dari enzim sendiri. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai alat transport. Kalau dikatakan transport berarti alat angkut. Berarti apa yang diangkut? Nah, kita tahu darah itu sebagai alat transport. Tapi kalau di sini alat transport, maka salah satu contoh dari protein di sini adalah hemoglobin. Hemoglobin kita tahu adalah butir-butir darah merah. Jadi hemoglobin di sini adalah salah satu golongan protein yang berperan untuk mengangkut oksigen. Jadi hemoglobin ini berperan untuk mengangkut oksigen di dalam sel darah merah ya. Jadi ada hemoglobin, kemudian ada namanya mioglobin. Kalau hemoglobin mengangkut oksigen di dalam sel darah merah, maka kalau mioglobin adalah salah satu golongan dari protein juga yang berperan untuk mengangkut oksigen, tapi bukan di dalam sel darah, tapi di dalam otot ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sebagai atau berperan dalam proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Ya, kita tahu bahwa dalam proses pertumbuhan itu sangat dibutuhkan berbagai macam asupan energi untuk mendukung dalam pertumbuhan. Salah satunya adalah protein ya. Jadi berperan dalam pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Kemudian yang berikutnya adalah berperan dalam menghasilkan energi. Kalau protein, pertemuan lalu kita sudah bahas dia berperan dalam menghasilkan energi,
maka protein juga berperan untuk menghasilkan energi. Hanya saja energi yang dihasilkan dari protein jumlahnya lebih sedikit dibandingkan energi yang dihasilkan dari karbohidrat. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai sistem imun. Imun, kalau kita lihat, imun itu adalah pertahanan. Berarti salah satu contoh protein di sini adalah antibodi. Jadi antibodi ini adalah golongan protein yang dibentuk tubuh untuk bisa menghasilkan bisa melindungi tubuh ketika ada serangan-serangan dari luar, contohnya dari penyakit ataupun dari bakteri ataupun dari virus. Jadi kita punya pertahanan tubuh yaitu antibodi. Ibaratnya kalau negara kalau misalkan ada serangan dari musuh, maka yang melindungi kita ada namanya tentara toh? Ya. Maka di dalam tubuh kita juga ada sistem imun, yaitu antibodi untuk melindungi kita dari serangan-serangan luar, contohnya dari penyakit, dari bakteri, dari virus, dan berbagai macam serangan yang berusaha untuk merusak tubuh kita ya. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah kalau karbohidrat, unit terkecil yang menyusun tubuh karbohidrat adalah glukosa, maka protein, unit terkecilnya yang menyusun protein itu adalah asam amino. Jadi asam amino adalah unit terkecil dari protein. Jadi di sini asam amino, kalau kita lihat struktur kimianya, maka dia tersusun dari 2 gugus sekaligus, yaitu gugus karboksil dan gugus amino ya. Jadi ada gugus karboksil, ada gugus amino. Oke, sama seperti karbohidrat memiliki klasifikasi, maka asam amino juga memiliki klasifikasi atau kelas-kelasnya. Kita lihat yang pertama, kalau berdasarkan polaritas dari rantai samping, ada asam amino polar dan ada asam amino non polar ya. Kemudian berdasarkan struktur kimianya dari rantai sampingnya ada 6, ada alifatik, ada asam amino yang mengandung sulfur, ada aromatik, netral, asam amino asam, ada asam amino basa. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh ya. Jadi ada 2 di sini. Jadi berdasarkan bisa dan tidaknya dibentuk oleh tubuh, maka ada 2 asam amino, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Jadi asam amino esensial di sini asam amino yang tidak bisa dibentuk dalam tubuh, tapi harus didapatkan dari luar. Contohnya apa? Lewat makanan yang kita makan setiap hari. Jadi untuk mencukupi kebutuhan protein dalam tubuh, terutama asam amino esensial, maka diambil atau diperoleh dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Kemudian ada asam amino non esensial. Non esensial berarti dia bisa dibentuk dalam tubuh. Jadi tidak harus lewat makanan, tapi dalam tubuh bisa terbentuk. Nah, asam amino di sini kalau kita belajar lagi, nanti kalian coba cari tahu, download. Nah, asam amino di sini ada kurang lebih 20 jenis. Ada namanya glisin, serin, valin, dan kurang lebih 20 asam amino dalam tubuh. Asam amino yang dibutuhkan di dalam tubuh ya. Jadi ada 10 asam amino esensial dan 10 asam amino non esensial. Jadi nanti tugas kalian mencari asam amino esensial itu apa saja dan asam amino non esensial itu apa saja. Oke, kita lanjut. Berikutnya, struktur protein. Struktur protein kalau kita lihat berdasarkan struktur kimianya maka ada 4. Yang pertama adalah struktur primer. Struktur primer adalah struktur yang dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Jadi antara asam amino 1 dengan asam amino lainnya dihubungkan oleh satu ikatan, namanya ikatan peptida. Contohnya di sini antara alanin dengan glisin dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Glisin dengan serin dihubungkan oleh satu ikatan peptida. Serin dengan valin dihubungkan juga oleh satu ikatan peptida. Itu namanya struktur primer atau struktur utama. Kemudian yang kedua adalah struktur sekunder. Kalau ada primer maka otomatis ada
sekunder. Kalau sekunder itu 2, berarti dihubungkan selain ikatan peptida juga dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Jadi selain peptida ada juga namanya hidrogen. Contohnya di sini adalah alpha helix dan beta sheet ya. Kemudian yang ketiga di sini adalah struktur tersier. Kalau tadi ada primer itu 1, sekunder ada 2, peptida dan hidrogen, maka kalau tersier ada 3. Selain ikatan peptida, hidrogen, maka juga dibentuk oleh ikatan disulfida, interaksi hidrofilik dan interaksi hidrofobik ya. Kemudian struktur yang terakhir dari protein adalah struktur kuartener. Jadi dia dibentuk oleh semua. Ada ikatan hidrogen, peptida, disulfida, hidrofilik, hidrofobik, dan juga ditambah dengan interaksi dipol. Jadi ada 4 ya, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Contohnya kuartener di sini adalah hemoglobin ya. Hemoglobin yang tadi Ibu sudah jelaskan, dia salah satu contoh dari protein yang berperan untuk mengangkut oksigen di dalam sel darah merah. Terus bagaimana pencernaan protein dalam tubuh? Nah, kalau kita konsumsi makanan yang mengandung protein, maka protein itu akan dicerna di dalam tubuh, akan masuk lewat mulut ya. Kemudian nanti akan dicerna menjadi molekul yang lebih halus, dirubah menjadi proteosa, dipecah menjadi pepton, polipeptida, dan akhirnya unit terkecilnya adalah asam amino ya. Jadi dari protein akan dipecah menjadi molekul yang paling kecil, namanya adalah asam amino. Nah, asam amino itulah yang nanti digunakan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan, untuk proses menghasilkan energi, mengganti sel-sel tubuh yang rusak ya. Nah, protein dalam tubuh itu dia bisa bersifat dinamis. Artinya, dia bisa selalu ada pembentukan dan degradasi atau penguraian ya. Jadi, dengan mengukur nitrogen yang masuk, kita bisa memperkirakan kondisi metabolisme protein ya. Karena nitrogen itu dia terutama terdapat dalam protein ya, nitrogen. Oke, nitrogen itu kan terdapat dalam amoniak, asam amino. Jadi asam amino yang sudah dipecah tadi dari protein, nanti hasil akhir atau ada unsur yang membentuknya, salah satunya adalah nitrogen. Nah, nitrogen itu akan dikeluarkan oleh tubuh. Kenapa? Karena nitrogen ini dia tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nitrogen akan masuk lewat makanan, kemudian nanti akan dikeluarkan lewat urin, bisa juga lewat keringat, dan juga lewat feses ya. Jadi nitrogen dikatakan seimbang apabila nitrogen yang masuk itu jumlahnya lebih besar daripada nitrogen yang keluar atau yang dibentuk. Artinya lebih banyak makanan yang kita konsumsi protein itu jumlahnya harus lebih besar daripada nitrogen yang dibentuk langsung di dalam tubuh. Contohnya apa? Pada masa penyembuhan, pada masa pertumbuhan, dan masa kehamilan. Ya tidak, kita lihat coba kalau pada masa penyembuhan. Kalau seseorang sakit, pasti nafsu makannya berkurang atau tidak mau untuk makan atau nafsu makannya kurang. Nah, bagaimana mereka mendapatkan asupan protein kalau makanan yang masuk saja dalam tubuh jumlahnya sangat sedikit? Maka terbalik, keseimbangan nitrogen itu akan negatif karena yang dibentuk tubuh jumlahnya lebih banyak daripada yang dimasukkan dalam tubuh. Maka ketika proses penyembuhan, otomatis tubuh dengan sendirinya akan sangat-sangat membutuhkan asupan protein, salah satunya untuk bisa membantu dalam proses penyembuhan untuk mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Karena pada saat kita sakit, maka otomatis sel-sel tubuhnya kita rusak dan bahkan ada juga yang mati. Kemudian pada proses pertumbuhan dan juga dalam kehamilan sama ya. Kemudian keseimbangan nitrogen yang negatif itu dikatakan negatif kalau penguraiannya itu lebih besar daripada pembentukannya. Contohnya adalah pada masa atau pada waktu sakit ya. Jadi pada waktu sakit tubuh kita itu akan kekurangan protein ya, yang mengakibatkan nitrogen itu mengalami ketidakseimbangan
protein ya. Oke, kebutuhan asam amino bagi anak-anak itu relatif lebih besar daripada orang dewasa. Kenapa? Karena kita tahu pada masa anak-anak adalah masa di mana membutuhkan asupan makanan yang bergizi, salah satunya dari protein untuk membantu dalam proses pertumbuhan. Karena pada masa anak-anaklah proses pertumbuhan itu berlangsung dengan begitu cepat. Berbeda kalau kita sudah usia di atas 21 tahun. Kalau di atas 21 tahun kita sudah tidak bisa lagi bertambah mengalami pertumbuhan. Bisa pertumbuhan, tapi pertumbuhan ke samping ya. Jadi masa pertumbuhan di sini artinya pertambahan tinggi badan. Itu maksudnya. Jadi pada masa anak-anak itu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah protein, karena dari proteinlah banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan ya, asam amino. Kita lihat di sini makanan yang mengandung protein hewani itu sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan, yaitu daging, kemudian susu, keju, telur, dan ikan ya. Contohnya kamu coba bandingkan kalau sudah masa atau sudah orang tua, pasti mereka mereka mengurangi mengkonsumsi daging-daging toh. Beda kalau pada masa anak-anak. Kalau masa anak-anak pasti sangat dianjurkan untuk makan daging banyak, karena itu tadi dia membantu dalam proses pertumbuhan tadi, kemudian dalam proses berpikir, dalam proses untuk membantu kecerdasan. Kan pada masa anak-anak itu dibutuhkan untuk berpikir dan untuk kecerdasan ya. Gitu. Kemudian kebutuhan protein yang disarankan adalah sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan setiap hari. Jadi itu sangat-sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan ya. Oke, kita masuk dalam proses katabolisme. Kalau pertemuan lalu, metabolisme adalah reaksi kimia ya. Kalau Ibu mereview kembali, metabolisme itu adalah keseluruhan reaksi kimia dalam tubuh. Maka metabolisme itu dibedakan jadi 2, ada katabolisme dan ada anabolisme. Kalau katabolisme di sini adalah penguraian. Jadi makanan yang kita makan dalam molekul besar akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, sampai di usus, maka yang diserap usus bukan proteinnya, tapi yang diserap adalah asam aminonya. Itulah yang disebut dengan katabolisme atau penguraian. Nah, katabolisme di sini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah transaminasi. Jadi ketika protein yang dicerna itu sudah dipecah menjadi asam amino, maka akan masuk dalam transaminasi, yaitu pemindahan asam amino menjadi asam amino lain yang dibantu dengan bantuan koenzim PLP ya. Itu transaminasi. Kemudian transaminasi itu dia saling mengkonversi atau menghubungkan pasangan-pasangan asam alfa amino dan alfa ketoglutarat. Sewaktu transaminasi, maka PLP yang terikat itu berfungsi sebagai pembawa gugus amino. Kemudian dia akan membentuk basa dengan asam alfa keto yang kedua ya. Kemudian setelah dari transaminasi, maka dia akan masuk dalam proses deaminasi oksidatif. Jadi asam amino yang tadi sudah dirubah menjadi bentuk asam amino yang lain, maka akan terjadi pemindahan nitrogen. Ingat ya, pemindahan nitrogen dari asam amino tadi ke alfa ketoglutarat sehingga membentuk L-glutamat. Kenapa? Untuk bisa mengeluarkan atau membebaskan nitrogen yang ada dalam asam amino yang dihasilkan dari bakteri usus, kemudian nanti akan diserap lewat darah, kemudian nanti akan dihasilkan amoniak atau NH3 untuk nanti dirubah menjadi urea. Jadi nanti dari asam amino tadi nanti dipecah sehingga nanti yang dikeluarkan adalah dalam bentuk amoniak atau NH3 ya. Karena salah satunya dia mengandung nitrogen ya. Oke, kenapa dikeluarkan? Karena kita tahu bahwa amoniak itu dia bersifat toksik atau bersifat racun bagi susunan saraf pusat. Jadi dia sangat berbahaya. Jadi harus dikeluarkan dalam tubuh. Jadi dia tidak protein yang dipecah tadi yang diserap tubuh, nitrogennya itu nanti akan dikeluarkan. Maka coba perhatikan kalau seseorang yang mengkonsumsi protein dalam jumlah berlebihan, maka biasanya nanti mereka ada asam urat. Asam urat, kenapa? Karena itu tadi
jumlah nitrogen dalam tubuh itu sudah melebihi. Jadi harus dikeluarkan, karena kalau tidak dia akan merusak tubuh ya. Kemudian dari diaminasi oksidatif akan masuk ke dalam transport amoniak. Jadi amoniak di sini tadi Ibu katakan bahwa dia bersifat toksik, jadi dia tidak bisa diangkut dalam bentuk bebas, dia harus dikeluarkan. Dikeluarkannya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk keringat, kemudian dalam bentuk urin, lewat air seni yang kita keluarkan, dan juga bisa dalam bentuk feses yang kita keluarkan ya. Jadi fungsi glutamin ya nanti akan dikeluarkan. Kemudian nanti produk akhir dari nitrogen tadi akan dia masuk ke dalam siklus urea. Kemudian nanti akan dikeluarkan nitrogen ya, dikeluarkan nitrogen atau amoniak tadi lewat urin dalam bentuk urea. Jadi produk akhirnya itu urea. Nanti urea ini akan masuk dalam darah, kemudian nanti akan dikeluarkan oleh ginjal ya. Nanti ginjal akan keluarkan lewat dalam bentuk urin, kemudian dikeluarkan dalam bentuk air seni ya. Jadi itu hasil akhirnya. Jadi produk akhir dari amoniak tadi ada nitrogen yang ternyata tidak bisa dibutuhkan oleh tubuh, maka harus dikeluarkan ya. Jadi tadi dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Jadi amoniak akan diubah menjadi urea dalam hati, kemudian nanti akan dikeluarkan lewat ginjal, kemudian dikeluarkan dalam bentuk urin ya. Jadi dia menghasilkan urea untuk dikeluarkan dalam ginjal berupa urin. Oke, itu tadi katabolisme ya. Kalau katabolisme tadi ada 4, maka anabolisme di sini adalah kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme penguraian dari molekul terbesar dari protein dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, asam amino, kemudian nanti didapatkan unsur namanya nitrogen. Nitrogen itu harus dikeluarkan dalam tubuh karena dia sangat berbahaya. Maka kalau anabolisme adalah pembentukan. Apa yang dibentuk? Yang dibentuk adalah asam amino dalam tubuh. Tadi kan Ibu katakan bahwa ada 10 asam amino toh? Ada 10 asam amino yang dia tidak perlu diambil dari luar. Dia dalam tubuh juga sudah bisa dihasilkan asam amino itu. Jadi asam amino itu nanti yang akan dibentuk dalam tubuh untuk mencukupi kebutuhan tubuh kalau seandainya makanan yang kita konsumsi kekurangan protein. Jadi untuk mencukupi kebutuhan protein maka diambillah dari anabolisme atau dari pembentukan protein dalam tubuh ya. Oke, jadi nanti ada yang dibentuk adalah asam-asam amino tadi, ada alanin, serin, aspartat, asparagin, dan kurang lebih asam amino yang lain ya. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah jadi ini yang sangat-sangat penting. Ya, jadi protein tadi kan Ibu katakan bahwa golongan yang dia sangat penting untuk proses pertumbuhan dan juga untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian dia dibutuhkan juga pada masa kehamilan, masa ibu nifas, dan pada anak-anak ya. Kita lihat yang pertama, pada masa kehamilan. Ya, kalau masa kehamilan itu adalah masa di mana seorang ibu membutuhkan berbagai macam asupan makanan yang bergizi. Salah satunya adalah protein untuk membantu dalam apa? Kenapa ibu hamil dia butuh protein? Karena masa kehamilan kan adalah masa di mana janin itu mulai terbentuk. Jadi organ-organ tubuh itu mulai dibentuk. Jadi usia 1 bulan itu yang dibentuk adalah otak. Otak dulu yang dibentuk. Jadi kalau kita lihat pembelahan sel, maka nanti yang dibentuk dulu adalah kehamilan usia 1 sampai 3 bulan tuh masa-masa penting. Kenapa? Karena pada masa-masa itu adalah masa di mana janin mulai terbentuk otaknya. Otak dibentuk dulu dengan sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang dan tulang belakangnya. Kalau kita mau pelajari mengenai proses pertumbuhan ya. Nah, pada masa pertumbuhan otak kan dibutuhkan protein. Kenapa? Karena kita tahu bahwa selain otak ada organ-organ tubuh yang lainnya yang membutuhkan protein untuk membantu dalam pertumbuhan tadi supaya organ yang dibentuk itu dia terbentuk dengan sempurna. Nah, kalau seandainya makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil dalam jumlah yang kurang, bahkan mungkin makan tapi tidak mencukupi
asupan protein seperti kebutuhan proteinnya kurang, lemaknya kurang, vitamin dan mineralnya kurang, maka itu dia akan berpengaruh besar dalam pembentukan janin, ya. Bisa saja ketika lahir janinnya bisa saja mungkin mengalami cacat ataupun berkembang tidak normal, karena tadi salah satunya bisa saja dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi selama ibu tadi hamil, ya. Jadi dia berperan dalam perkembangan fetus atau perkembangan janin. Kemudian dalam alat kandungan, contohnya apa? Payudara. Kan pada masa kehamilan tuh payudara dipersiapkan sehingga apa? Pada saat ibu sudah melahirkan, maka payudara siap untuk memproduksi atau menghasilkan air susu yang digunakan atau yang dibutuhkan oleh bayi tadi untuk apa? Membantu apa? Bayi itu kan dia makannya dari ASI toh, jadi tidak makan makanan yang keras tapi dari ASI saja. Jadi makanya pada masa kehamilan itu membutuhkan asupan protein untuk tadi, selain untuk kehamilan, perkembangan fetus, dan juga berperan dalam mempersiapkan payudara ibu untuk nantinya ketika melahirkan bisa untuk apa? Bisa siap untuk menghasilkan ASI yang nantinya akan dibutuhkan oleh bayi, ya. Kemudian persiapan laktasi atau persiapan kelahiran, ya. Kemudian diperkirakan kurang lebih 1 gram protein setiap kilogram berat badan. Nah, kemudian selain masa kehamilan dibutuhkan juga pada masa nifas. Masa nifas itu masa di mana masa setelah melahirkan adalah masa di mana ibu yang sudah melahirkan membutuhkan asupan untuk bisa membuat tubuhnya, organ-organ tubuhnya, contohnya saja organ yang dibutuhkan pada saat kehamilan yaitu kandungan, kemudian payudaranya dan organ-organ yang berperan pada masa kehamilan itu dia bisa kembali fit atau kembali sehat lagi. Kemudian juga apa? Pada masa nifas itu kan dimana tubuh membutuhkan protein untuk bisa mengembalikan sel-sel tubuh yang sudah rusak akibat tadi mungkin pada masa persalinan atau mungkin pada masa kehamilan mungkin ibunya kurang sehat. Nah, itu dia membantu dalam mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan sudah mati, ya. Jadi dia membutuhkan kurang lebih 20 gram protein di atas kebutuhan normal. Kemudian yang terakhir adalah protein sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan, masa anak-anak. Kenapa? Masa anak-anak itu otak itu dibutuhkan untuk kecerdasan. Nah, bagaimana kalau misalkan masa anak-anak baru kekurangan protein, maka akan berpengaruh, berdampak pada kecerdasan si anak itu. Maka dia sangat-sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, proses untuk apa? Berpikir, sehingga dia bisa berpikir dengan baik dan kecerdasannya untuk berperan dalam kecerdasan. Kemudian kita lihat di sini, metabolisme otak itu dibutuhkan adalah kalori atau energi, ya. Kemudian dalam pembentukan sel-sel saraf baru termasuk otak yang dibutuhkan adalah protein dan berperan dalam proses pembentukan sel-sel saraf. Sel-sel saraf yang baru untuk bisa berperan dalam kecerdasan, ya. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan merangkum materi yang kita sudah pelajari hari ini. Tadi Ibu sudah katakan bahwa protein dia memiliki fungsi, ada kurang lebih 5, yaitu sebagai katalis enzim, yang kedua untuk membantu dalam proses pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak, contohnya ada hemoglobin dan mioglobin. Yang ketiga dia berperan dalam sebagai alat transport, contohnya ada hemoglobin, mioglobin. Kemudian yang ketiga dalam proses pertumbuhan. Yang keempat adalah dia berperan dalam menghasilkan energi, dan yang kelima dia berperan dalam sistem imun, ya. Contohnya saja ada antibody. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini, dan minggu depan kita akan lanjut dengan materi kita selanjutnya, masih kaitannya dengan metabolisme, yaitu metabolisme lemak. Demikian penyampaian dari Ibu, dan selamat pagi.